Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah anak-anak ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 kelas 2 yaitu tentang hidup rukun, subtema 1 tentang hidup rukun di rumah, dan pembelajaran kedua. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. Yang ketiga, dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan contoh penerapan sila kedua Pancasila pada teks percakapan, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila kedua Pancasila dengan benar. Yang keenam, dengan diberikan contoh gerakan dasar berjalan, siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Dan yang terakhir, dengan diberi contoh gerakan dasar berjalan, siswa dapat melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Baiklah anak-anak, apakah pembelajaran bisa kita lanjutkan? Oke, bisa ya. Nah, sekarang Ibu punya sebuah gambar nih. Nah, gambar yang Ibu pegang ini kira-kira gambar apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar burung Garuda Pancasila. Nah, burung Garuda ini gagah, besar, dan perkasa. Burung Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara Indonesia. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan lagi. Di bagian perut burung Garuda ini terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Jadi anak-anak, Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apakah anak-anak ibu di sini semuanya sudah hafal dengan Pancasila? Ya, ibu rasa semuanya sudah hafal ya. Kalau begitu, mari kita membaca teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, rupanya anak-anak ibu memang sudah hafal ya Pancasila. Semoga sampai besok-besok jangan dilupakan. Nah, kita sudah membaca Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas lambang-lambang Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, anak-anak ibu punya gambar lagi nih. Nah, ini dia gambarnya. Kira-kira ini gambar apa ya? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Ini merupakan gambar bintang. Nah, kira-kira bintang ini lambang Pancasila yang keberapa? Ya, benar sekali. Bintang merupakan lambang sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya kita masuk ke simbol sila kedua, yaitu gambar. Nah, ini merupakan gambar rantai. Rantai merupakan simbol sila kedua. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, kira-kira lambang sila ketiga apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Lambang atau simbol sila ketiga yaitu gambar pohon beringin. Gambar pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke simbol sila keempat. Ini dia simbol sila keempat. Wah, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Nah, ini merupakan gambar kepala banteng. Kepala banteng ini merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke simbol sila kelima, yaitu simbol padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi lambang-lambang sila pertama sampai sila kelima. Sekarang coba perhatikan buku tematiknya. Pada buku itu terdapat gambar. Nah, gambarnya ini. Ada 6 macam gambar. Gambar yang pertama itu adalah keluarga yang sedang melakukan sholat berjamaah. Yang kedua, ada keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Gambar yang ketiga adalah keluarga yang sedang pergi ke gereja. Dan gambar selanjutnya yaitu keluarga yang sedang berdoa di pura. Gambar selanjutnya, keluarga yang sedang berdoa di wihara. Dan gambar terakhir adalah keluarga yang sedang berdoa di kelenteng. Nah, anak-anak ibu, gambar tersebut merupakan contoh penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di Indonesia terdapat 6 macam agama. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam agama Konghucu. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ibu ketika di rumah menerapkan sila pertama? Ya, ibu yakin kalian semua pasti menerapkan sila pertama ketika di rumah. Nah, apa saja penerapan sila pertama ketika di rumah? Yang pertama yaitu beribadah bersama keluarga. Yang kedua, berdoa sebelum makan, sebelum belajar. Dan yang ketiga, membaca kitab-kitab. Misalnya, agama Islam membaca kitab Al-Quran. Sedangkan agama Kristen dan Katolik itu membaca kitab Alkitab. Dan begitu juga dengan agama lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi buku tematiknya. Nah, di situ terdapat percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, sekarang ibu akan baca percakapan tersebut. Dengarkan ya. Buku kakak banyak sekali, kata Udin. Kakak memang senang membaca buku, jawab Tiara. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku, kata Udin. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan, kata Mutiara. Ceritanya tentang apa, Kak? Jawab Udin. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal, jawab Mutiara. Berarti dia tidak besar kepala ya? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak, kata si Udin. Sama-sama, Dik, jawab Mutiara. Nah, dari percakapan tadi, kita akan menemukan ungkapan. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan pengertian ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti khusus. Arti gabungan kata tersebut berbeda dengan kata asalnya. Nah, dari percakapan tadi, ada 4 ungkapan. Ayo, siapa tadi yang menemukan ungkapan? Ya, yang pertama itu adalah ungkapan kutu buku. Yang kedua, ungkapan apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yang kedua ada ungkapan bintang lapangan. Yang ketiga, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Yang ketiga yaitu ungkapan rendah hati. Nah, yang terakhir ada yang tahu ungkapannya apa? Ya, benar sekali. Ungkapan besar kepala.
Nah, mari kita bahas ungkapan yang ada di percakapan tadi satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas ungkapan kutu buku. Anak-anak, kutu buku itu artinya orang yang rajin membaca. Jadi, bukan di buku itu ada kutu ya. Nah, seperti contoh nih. Eksa itu anak yang kutu buku. Nah, artinya Eksa itu anak yang rajin membaca. Nah, ungkapan yang kedua yaitu bintang lapangan. Nah, arti bintang lapangan ini adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu. Jadi, bukan di lapangan itu ada bintang. Nah, seperti contoh nih. Ronaldo menjadi bintang lapangan. Bintang lapangan sepak bola. Artinya, Ronaldo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Nah, ungkapan yang ketiga yaitu rendah hati. Nah, rendah hati itu artinya orang yang tidak sombong. Contohnya, walaupun Dila juara kelas, ia tetap rendah hati. Nah, artinya, walaupun Dila juara kelas, ia tetap tidak sombong. Nah, ungkapan yang terakhir yaitu besar kepala. Nah, besar kepala ini artinya sombong. Jadi, bukan kepalanya yang besar ya. Contohnya, orang itu besar kepala. Artinya, orang itu sombong. Contoh yang kedua, Vivi juara kelas dan anaknya besar kepala. Artinya, Vivi juara kelas dan anaknya sombong. Bukan Vivinya kepala besar ya. Nah, itulah arti ungkapan. Nah, anak-anak, coba perhatikan lagi buku tematiknya. Di situ ada pertanyaan, jumlahnya 6 pertanyaan. Nah, ayo kita jawab pertanyaan tersebut secara seksama ya. Nah, soal yang pertama yaitu, apa arti ungkapan tersebut? Nah, jadi arti ungkapan tersebut adalah gabungan kata yang artinya berbeda dengan kata asalnya. Soal yang kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Ya, Udin dan Tiara saling menyayangi. Soal yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Nah, jadi bagian yang menunjukkan mereka saling menyayangi adalah ketika Mutiara meminjamkan buku ke Udin. Nah, soal yang keempat, pengalaman sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Yaitu pengalaman sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal yang kelima, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Ya, pasti. Ibu yakin kalian pasti menyayangi keluarga di rumah. Nah, soal yang keenam, coba sebutkan contoh pengalaman kamu ketika kamu menyayangi kakak, adik, dan saudara, dan orang tua. Nah, jadi contohnya adalah contoh ketika kita membantu orang tua. Nah, itu merupakan sikap bahwa kita menyayangi orang tua. Dan bermain bersama ataupun mengerjakan tugas bersama kakak dan adik itu merupakan kita menyayangi keluarga kita di rumah. Nah, anak-anak, selanjutnya kita melihat ada gambar nih di bukunya. Coba perhatikan. Yang pertama itu ada gambar seorang anak yang sedang berjalan ke depan. Nah, jadi berjalan yang baik itu adalah berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Ketika kaki kita melangkah, tangan kita juga ikut mengayun. Nah, selanjutnya juga ada gambar. Nah, sekelompok anak yang berjalan dengan baik. Nah, ini merupakan contoh berjalan yang baik dan benar, yaitu pandangan lurus ke depan. Dan ketika kaki kita melangkah, tangan kita juga ikut mengayun. Nah, selanjutnya ada gambar seorang anak yang sedang berjalan ke belakang. Nah, anak-anak, berjalan ke belakang itu boleh saja dilakukan, asalkan anak-anak mendapat pengawasan dari orang dewasa. Karena
supaya mereka itu bisa mengarahkan kalian apakah ada sesuatu di belakang kalian atau tidak. Nah, selanjutnya ada gambar anak yang sedang berjalan ke samping. Selanjutnya ada gambar sekelompok anak yang berjalan dengan rapi. Nah, jadi anak-anak, ibu akan menyebutkan beberapa langkah ketika kita berjalan dengan baik dan benar. Nah, yang pertama yaitu sikap badan saat berjalan harus tegak. Yang kedua, saat berjalan harus dimulai dari kaki sebelah kiri. Yang ketiga, saat kita berjalan, maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Yang keempat, langkah kaki kita mengayun dengan ayunan tangan kita harus berlawanan. Yang kelima, jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanan. Yang keenam, jika kaki sebelah kanan kita melangkah, maka yang mengayun adalah tangan yang sebelah kiri. Yang ketujuh, berjalan yang baik adalah berjalan ke arah depan. Nah, coba anak-anak ibu praktekkan sikap berjalan yang baik. Apabila langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan arah, itu merupakan sikap atau teknik berjalan yang baik dan benar. Nah, anak-anak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu, apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada, silakan. Ibu rasa tidak ada yang bertanya ya. Nah, oleh karena itu, ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mulai dari burung Garuda. Burung Garuda itu merupakan lambang negara Indonesia. Nah, adapun simbol dari sila pertama sampai sila kelima, yang pertama yaitu gambar bintang merupakan simbol sila pertama. Gambar rantai merupakan simbol sila kedua. Dan gambar pohon beringin merupakan simbol sila ketiga. Selanjutnya, gambar kepala banteng merupakan simbol sila keempat, dan padi dan kapas merupakan simbol sila kelima. Selanjutnya, yaitu ungkapan. Nah, jadi ungkapan itu adalah gabungan kata yang artinya bukanlah arti dari kata asalnya. Dan terakhir yaitu adalah gerak dasar berjalan. Nah, jadi berjalan yang baik adalah berjalan pandangan lurus ke depan, kaki melangkah, tangan ikut mengayun, tetapi harus berlawanan arah. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Apabila ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.